Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 dengan beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Dinda Dewi Febiani. Yang kedua ada Puri Aprianenda. Yang ketiga ada Delina Asturi. Dan keempat ada Samsul Arifin. Kami akan menyampaikan materi mengenai standar kompetensi kemandirian peserta didik sekolah menengah atas. Materi pertama akan disampaikan oleh Teh Delina Asturi. Materi kedua akan disampaikan oleh Kang Samsul Arifin. Materi ketiga akan disampaikan oleh Dinda Dewi Febiani. Dan kesimpulan akan disampaikan oleh Puri Aprianenda. Pengertian SKKPD. SKKPD atau Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik adalah suatu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dari mulai tingkat dasar atau SD sampai dengan perguruan tinggi. Dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006 telah dirumuskan standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran berbagai mata pelajaran. Namun sungguh sangat disesalkan dalam Permendiknas tersebut sama sekali tidak memuat standar kompetensi yang harus dicapai peserta didik melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Karena itu, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN mengambil inisiatif untuk merumuskan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik mulai tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi dalam bentuk naskah akademik untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Depdiknas dalam menentukan kebijakan pelayanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Dalam konteks bimbingan dan konseling, standar kompetensi ini dikenal dengan istilah Standar Kompetensi Kemandirian atau SKK yang di dalamnya mencakup 11 aspek perkembangan. Aspek perkembangan peserta didik SMA. Ada beberapa aspek. Yang pertama, landasan hidup religius. Nah, di landasan ini yaitu peserta didik mempelajari hal ihwal tentang ibadah. Yang kedua itu landasan perilaku etis, di mana peserta didik mengenal keragaman sumber norma yang berlaku di masyarakat. Ketiga, kematangan emosi. Nah, kematangan emosi ini di mana peserta didik mempelajari cara-cara menghindari konflik dengan orang lain. Nah, yang keempat, kematangan intelektual, di mana peserta didik mempelajari cara mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara objektif. Kelima, kesadaran tanggung jawab sosial, di mana peserta didik juga mempelajari keragaman interaksi sosial dengan teman sebaya. Yang keenam itu ada kesadaran gender, di mana peserta didik juga mempelajari perilaku kolaborasi antara jenis seragam dalam kehidupan. Yang ketujuh itu pengembangan diri. Pengembangan diri ini mempelajari tentang keunikan diri dalam konteks kehidupan sosial. Kedelapan, perilaku kewirausahaan mandiri, perilaku ekonomis. Peserta didik mempelajari strategi dan peluang untuk berperilaku hemat, ulet, dan sungguh-sungguh dalam kompetitif dalam keragaman kehidupan. Yang kesembilan itu wawasan dan kesiapan karir. Nah, di sini sangat perlu peserta didik dalam kesiapan karir, di mana peserta didik juga mempelajari kemampuan diri, peluang dan ragam pekerjaan, pendidikan dan aktivitas yang fokus pada pengembangan alternatif karir yang lebih terarah. Nah, yang ke-10 itu kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, ini pun sangat penting dalam kematangan hubungan dengan sebaya. Cara berbicara dengan teman sebaya seperti apa, dengan guru seperti apa, seperti itu. Yang terakhir ini kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Nah, di sini peserta didik pun banyak yang setelah keluar sekolah itu ada banyak yang menikah, ada pun yang kuliah dan ada pun yang bekerja. Nah, di sini peserta didik pun bisa memilih kematangan atau perkembangan lainnya tentang antara menikah atau bekerja atau kuliah. Tugas perkembangan peserta didik SMA. Tugas perkembangan adalah salah satu hal yang sangat penting dan harus dipenuhi oleh setiap diri individu manusia agar tidak mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Menurut Hafigus, remaja memiliki beberapa tugas perkembangan yang harus dilalui dan dipenuhi fase remajanya. Adapun beberapa tugas perkembangan yang harus dilakukan remaja yaitu: yang pertama, mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang keempat, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kelima, mempersiapkan karir ekonomi. Yang keenam, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Dan yang ketujuh, memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku mengembangkan ideologi. Tugas perkembangan pada masa remaja menuntut perubahan besar dalam sikap dan pola perilaku anak. Akibatnya, hanya sedikit anak laki-laki dan perempuan yang dapat diharapkan untuk menguasai tugas-tugas tersebut selama awal masa remaja. Apalagi mereka yang matangnya terlambat. Kebanyakan harapan ditumpukan pada hal ini adalah bahwa remaja muda akan meletakkan dasar-dasar bagi penentu sikap atau pembentuk sikap dan pola perilaku. Pada umur-umur tertentu, seseorang dapat dengan lebih cepat dan mudah memperoleh kecekatan dalam memperoleh keterampilan tertentu dalam mempelajari pola-pola tingkah laku tertentu. Dalam keseluruhan proses hidupnya, individu akan berusaha melakukan tugas perkembangan agar dia menemukan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Remaja dalam tugas perkembangannya memiliki beberapa fase, dengan melihat semakin rumit permasalahannya sehingga dengan mengetahui tugas-tugas perkembangan remaja dapat mencegah konflik yang ditimbulkan oleh remaja dalam keseharian yang sangat menyulitkan masyarakat, agar tidak salah persepsi dalam menangani permasalahan tersebut. Selanjutnya, ada perkembangan. Menurut Yusuf, perkembangan adalah proses perubahan ke tingkat yang lebih baik dan berlangsung secara terus-menerus, baik dari fisik dan psikis. Tugas perkembangan itu merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Saya akan memaparkan kesimpulan dari materi standar kompetensi kemandirian peserta didik SMA. SKKPD atau Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik adalah suatu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dari mulai tingkat dasar SD sampai dengan perguruan tinggi. Dalam konteks bimbingan dan konseling, standar kompetensi ini dikenal dengan istilah SKK atau Standar Kompetensi Kemandirian, yang di dalamnya mencakup 11 aspek perkembangan, yang diantaranya landasan hidup religius, landasan perilaku, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, kesadaran gender atau peran sosial antara pria dan wanita, penerimaan diri atau pengembangan diri, wawasan kesiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, kemandirian perilaku ekonomis, dan yang terakhir persiapan diri untuk hidup berkeluarga. Tugas perkembangan merupakan rangkaian tugas yang harus diselesaikan peserta didik pada periode pendidikan atau fase perkembangan tertentu. Tugas perkembangan berasal dari kematangan fisik, psikis, tuntutan masyarakat atau budaya dan nilai-nilai serta aspirasi individu. Keberhasilan peserta didik menyelesaikan tugas perkembangan dapat memberikan suatu kebahagiaan dan menjadi modal bagi penyelesaian tugas-tugas perkembangan berikutnya.
Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.